Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya kita semua dalam kondisi sehat sehingga masih bisa menimba ilmu di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Today, I'm going to explain about sentence structures. There are three types of sentence structures: simple, compound, complex. Dalam bahasa Inggris ada tiga tipe atau tiga jenis kalimat dilihat dari strukturnya. 1. Simple, kalimat tunggal. Compound, kalimat majemuk setara. Dan yang ketiga, complex, kalimat majemuk bertingkat. A simple sentence has one independent clause, that is, one subject, one verb, and it is completed thought. Kalimat tunggal memiliki satu klausa independen atau klausa yang berdiri sendiri. Klausa independen artinya memiliki satu subjek dan satu predikat atau kata kerja. Walaupun hanya memiliki satu subjek dan satu predikat atau satu kata kerja, tapi kalimat tunggal sudah bisa mengandung sebuah arti atau completed thought. Here are the example of simple sentences. A. Tom opened the door. Contoh kalimat tunggal yaitu yang pertama, Tom subjek, opened verb. Jadi memiliki satu subjek dan satu verb. B. The table and chairs need to be cleaned. The table and chairs itu termasuk satu subjek, ya kita sebut dengan compound subject. One subject and need one verb. C. The boy smiled and nodded. The boy subject, smiled and nodded, one verb, we call it compound verb. Compound verb sama seperti compound subject, gabungan subjek tapi dihitung satu ya. Smiled and nodded juga termasuk penggabungan verb, kita hitung satu verb. D. The scared children ran away from the spooky house. Yang D walaupun kalimatnya panjang tetap dihitung atau tetap ada satu subjek dan satu predikat atau satu kata kerja. Subjeknya adalah the scared children dan verbnya adalah ran away. Compound sentences are the combination between two or more independent clauses. They join together using coordinating conjunction. Kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua atau lebih dari dua independent clauses, gabungan antara dua atau lebih klausa independen. Dan klausa tadi atau penggabungan klausa tadi dihubungkan dengan menggunakan kata penghubung kalimat majemuk setara atau disebut dengan coordinating conjunction. There are 7 coordinating conjunctions. Ada 7 kata penghubung kalimat majemuk setara. Untuk memudahkan kalian mengingatnya, Ustazah singkat dengan kata fanboys. Apa saja fanboys itu? F yang pertama for, yang kedua and, yang ketiga nor, number 4 but, number 5 or, number 6 yet, number 7 so. Ini adalah contoh compound sentence, yaitu Tom opened the door and he looked outside. Compound sentence adalah gabungan dari dua kalimat simple sentences, dari Tom opened the door dan kalimat yang kedua, simple sentence yang kedua, yaitu he looked outside. Dua kalimat simple sentence ini kita gabungkan dengan menggunakan kata penghubung kalimat majemuk setara, yaitu and. Contoh kalimat compound sentences yang lain adalah I am good at swimming but I don't like it.
It was raining, so I took an umbrella. It was late, yet I wasn't tired. I have not met Steve, nor have I met Susan. Kalimat yang pertama menggunakan kata penghubung but, kalimat yang kedua menggunakan kata penghubung kalimat majemuk setara so, dan yang ketiga menggunakan kata penghubung yet, dan yang keempat menggunakan kata penghubung nor. Pada compound sentences yang sudah Ustazah sebutkan tadi, itu memiliki dua subjek dan dua verb atau dua predikat. Tipe yang ketiga adalah complex sentences. Complex sentences combine an independent clause and a dependent clause. Complex sentences adalah penggabungan dua klausa, satu klausa independen dan satu klausa dependent. Untuk klausa independen termasuk completed thought sudah memiliki arti atau mengandung arti atau bisa berdiri sendiri ya. Sedangkan a dependent clause not a completed thought. Sedangkan a dependent clause ini bergantung. Dia tidak bisa memiliki arti sebuah arti dalam kesatuan jika tidak dilengkapi dengan klausa yang lain. Here are the example of complex sentences. Number 1, when he won the award, everyone cheered. Ini adalah contoh kalimat kompleks. Yang pertama, sudah Ustazah beri highlight warna biru. When he won the award, itu termasuk a dependent clause. Sedangkan everyone cheered itu adalah independent clause. Baik dependent clause ataupun independent clause sama-sama memiliki satu subjek dan satu verb. Tapi a dependent clause is not a completed thought. Dependent clause atau klausa dependent tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi tidak bisa memiliki sebuah arti keseluruhan atau mengandung makna keseluruhan jika tidak diikuti dengan klausa yang lain atau klausa utama. Nah, klausa utama atau kita sebut dengan independent clause ini bisa berdiri sendiri karena dia sudah memiliki makna ya. Everyone cheered. Itu termasuk dependent clause. Dependent clause posisinya bisa di akhir dan juga bisa di depan. Contoh kalimat yang kedua, I took my umbrella because it was raining. Because it was raining adalah dependent clause, letaknya di akhir kalimat. Sedangkan kalimat yang ketiga, because it was raining, I took my umbrella, dependent clause-nya berada di depan, maka kita beri tanda koma setelah dependent clause because it was raining. Untuk lebih memahami perbedaan simple, compound, or complex sentences, kita latihan sedikit ya. Kalimat yang pertama, Carl knew lots about monkeys. Ya, kalimat tersebut termasuk kalimat apa? Simple, compound, atau complex? Silakan dijawab anak-anak. Yes, very good. It's a simple sentence. Let's try another one. Although Matt was running late, he seemed relaxed. That's right, it's a complex sentence. It has one dependent clause, which is completed thought, and it has one independent clause, which is not a completed thought. Okay, students, that's all our lesson today. I hope all of you understand. If you have any questions, you can contact me. Itu tadi dari Ustazah penjelasan yang sedikit, semoga bisa bermanfaat. Ustazah doakan kalian diberi Allah kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal UTBK dan nantinya atau kedepannya setelah kalian berhasil lolos jalur SBMPTN atau UTBK. Semoga Allah meridhai dan memberkahi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.